Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa KTV. Kembali lagi dalam program Dewan hari ini yang akan mengisi ruang inspirasi Anda. Baik, khusus malam ini memang kita angkat tema yaitu bagaimana pengesahan tatib dan pengisian AKD, dan tentunya ini juga masih menjadi perbincangan dan juga menjadi tolak tarik di tingkat Dewan. Nah, hari ini bersama Bapak Haji Delimi SEAK, Wakil Ketua DPRA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, hari ini berkesempatan kembali mewawancari Bapak ini Pak ya. Dan mungkin di periode Bapak sebelumnya, dan hari ini kita kembali bersama Pak Delimi di periode baru, di periode 2019-2024. Nah mungkin ini ketika baru menjabat ternyata ada permasalahan baru lagi nih Pak ya. Tapi dengan terpilihnya kembali di periode ini, apa yang Pak Delimi rasakan? Baik, jadi mungkin saya hari ini harus saya sampaikan, saya alhamdulillah sudah di periode ketiga saya di DPR. Nah, selama 2 periode sebelumnya memang ada sedikit masalah, tapi kita bisa menyelesaikan. Baik. Ya, kita duduk bersama, ya bisa kita selesaikan secara musyawarah. Nah, tapi di periode 2019-2024 kelihatannya ini tidak menemui titik terang. Nah, ini tentu ada hal-hal yang harus segera kita selesaikan. Baik. Nah, kita sudah berusaha untuk mencoba menyelesaikan semua permasalahan ini dengan pertemuan-pertemuan dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRA. Nah, perlu saya sampaikan bahwa hari ini fraksinya ada 9. Baik. Oke. Nah, dari 9 fraksi ini sudah terbagi 2 kelompok. Ya, 5 fraksi bernaung di bawah Koalisi Aceh Bermartabat. Yang 4 lagi, ya kita tidak menyebutkan bahwa ada nama koalisi, tapi yang jelas ini di non Koalisi Aceh Bermartabat. Okay. Nah, kita sudah duduk dengan pimpinan-pimpinan fraksi dan pimpinan DPR untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi ternyata mungkin masing-masing koalisi punya argumentasi yang berbeda-beda. Nah, tapi harus saya sampaikan, ini semuanya di non KAB kita menurut aturan yang berlaku. Baik. Nah, mungkin juga di KAB juga bagi mereka juga menurut aturan yang berlaku. Tapi ada hal-hal yang memang menurut kami ini hanya sebuah keinginan. Ya namanya politik, ya tentu ingin berkuasa. Nah, tapi tolonglah bagi kami ini, kalau hanya ingin semuanya ingin direbut di alat kelengkapan dewan, saya pikir tidak elok. Ya, di DPR RI kenapa bisa gitu? Dan saya juga pernah menyampaikan contoh seperti di Aceh Selatan. Ya ternyata di sana pimpinannya juga bukan dari non KAB, tapi mereka bisa duduk sepakat gitu. Jadi duduknya begini, artinya pada saat juara pertama, pemenang pertama partai politik menjadi ketua, pemenang kedua, wakil 1, wakil 3. Nah, 3-tiganya mendapat alat kelengkapan dewan. Baik. Nah, kenapa kita di provinsi tidak memberikan contoh yang baik gitu? Nah, ini sudah kita coba. Dan yang perlu saya sampaikan, terakhir mungkin 2 minggu yang lalu kita duduk dan ini juga tidak selesai. Baik. Nah, tidak selesai, dan dari kelompok KAB, ya katakanlah ini Pak Ketua lah, Pak Ketua dengan Pak Safarudin, Wakil Ketua 3, ingin melakukan paripurna alat kelengkapan dewan. Nah, karena mereka merasa bahwa ini sudah benar. Nah, saya memberikan jawaban, kalau memang ini tetap kalian lakukan silakan. Tapi kami tidak akan pernah mengakui ini. Baik. Kenapa tidak mengakui? Karena tidak diumumkan pada saat paripurna sebelumnya gitu. Itu mungkin ya teman-teman masyarakat juga bisa menonton pada saat paripurna. Seharusnya untuk melakukan pertanyaan ke floor, apakah bapak-bapak setuju atau tidak, itu diberi waktu juga. Tidak hanya sekedar menanya langsung ketok palu itu. Nah, artinya ini sudah disetting sedemikian rupa gitu. Ya, tapi saya berharap mudah-mudahan ini cepat diselesaikan. Jadi masing-masing harus mundur selangkah. Nah, jadi tidak memaksakan diri untuk berkuasa di satu lembaga, karena
Saya pikir namanya pemerintahan ini kan eksekutif dan legislatif ya. Jadi kasihan masyarakat. Baik. Ya. Jadi bagi saya ginilah, yang paling simpel, jangan selalu menjual kasihan masyarakat. Tapi yang nggak benarnya kita di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini. Ya. Jadi masyarakat selalu jadikan kambing hitamnya ini Iya, Pak ya. ya. Jadi saya nggak ingin begitu. Iya. Nah, karena saya sudah pimpinan 2 periode, minimal saya berkeinginan DPR ini berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Baik. Kalau itu tidak baik, mari kita perbaiki. Ya, kalau itu misalnya udah baik, ya kita menjaga itu gitu. Nah, jangan selalu kita yang tidak baik malah kita buat nggak baik lagi. Gitu. Ya, saya berharap demikian. Oke, apakah ini juga merupakan mungkin tantangan baru di periode ketiga ini Pak, dibandingkan dengan 2 periode sebelumnya? Ya, sebenarnya agak bersamaan. Ya, seharusnya kalau saya mau mengakui, seharusnya di periode pertama saya 2009, 2014, di situ lebih sedikit agak ragu pada saat itu, karena partai lokal baru pertama kali mengikuti pemilu, dan mereka menguasai legislatif. Nah, saya membayangkan pada saat itu karena kita tidak kenal, mereka baru namanya damai, ya dengan istilah mereka baru turun dari gunung, ya, mereka mungkin berbeda pandangan, tapi ternyata lebih mudah untuk memberikan pemahaman. Mereka lebih welcome, ya, gitu, Pak. lebih welcome. Dan harus saya sampaikan, pada saat itu saya ketua fraksi. Mereka setuju memberikan salah satu komisi untuk khususnya Demokrat. Datu di komisi lain memberikan pimpinan. Agak bingung saya, kok mereka lebih welcome menerima masukan dari kita. Nah, begitu di 2014-2019 mulai ada perubahan-perubahan, dan perubahan dalam arti kata bukan kebaikan, malah tambah kacau, tapi juga bisa diselesaikan. Nah, hari ini di periode yang muda-muda, saya berharap teman-teman yang dari DPRK sudah masuk di 2 periode di DPRK, seharusnya harus lebih baik di DPR. Nah, ternyata tidak berjalan dengan sempurna. Mungkin tentu ada namanya lembaga legislatif, itu lembaga politik, ya. Jadi partai politik ini harus lebih fokus untuk berbicara dengan anggota DPR. Saya pikir itu. Baik, nah artinya ternyata juga masalah aklat kelengkapan dewan ini juga belum terselesaikan, masih adanya tarik ulur ini, sehingga juga masyarakat juga masih bingung nih Pak ya. Nah, sementara itu waktu terus berjalan, dan apakah ini juga Dewan sudah mulai bekerja? Karena itu seharusnya sudah mulai dari akhir tahun di 2019, ini sudah memasuki awal tahun 2020. Baik. Ini kayak akan berpengaruh tidak dengan pemerintahan Aceh yang akan jalan terlambat gitu Pak? Ya, tentu akan berpengaruh. Ya, tapi sejauh belum selesai alat kelengkapan di DPRA, ini tentu akan menghambat. Ya. Nah, hari ini memang sebagian anggota DPRA sudah bekerja. Cuman pertanyaannya, mereka bekerja dengan siapa? Ya, bekerjanya dengan siapa? Dan hasil akhirnya juga mau dibawa kemana? Benar. Apakah hanya datang seperti masuk kantor gitu Pak ya? Tapi saya melihat begitu, hanya pergi ke satu tempat, duduk, ya, bicara masalah A, B, C, D, E, F, G, tapi penyelesaiannya nggak ada. Karena penyelesaiannya juga harus dengan eksekutif. Oke, salah satu contoh saya ambil bahwa di DPRA itu ada yang lembaga, ada apa istilahnya, badan legislasi. Ya. Nah, badan legislasi itu kan harus ada, itu tempat menggodok kanun-kanun lah. Ya. Nah, bagaimana bisa kita membuat kanun di situ kalau tidak ada persetujuan bersama dengan eksekutif? Ya. Jadi seharusnya untuk saya memang saya harus terus terang aja memang dari awal, dari pembahasan tatib pun sudah tidak benar. Nah, makanya akibatnya sekarang ini di sini. Ya. Oke. Ya, mungkin. Nah, dengan tadi sudah terbentuk 9 fraksi. Nah, kemudian untuk komisinya bagaimana Pak ini? Apakah sudah terbentuk juga?
untuk menentukan masing-masing bidang apa yang akan menjadi tugasnya? Ya, baik. Komisi itu yang jelas menurut pembahasan di Tatib, ya, itu 6 komisi. Baik. Periode sebelumnya itu 7 komisi. 7. Nah, saya tidak bercerita kenapa harus 7, kenapa 6. Baik. Ya, tapi kita mengikuti aturan. Nah, harus saya sampaikan pada saat pembahasan Tatib, untuk urusan fraksi dan komisi ini juga menjadi permasalahan. Makanya tatibnya terlambat. Oke. Nah, kelompok KAB menginginkan jumlah anggota fraksi itu harus 6 orang. Baik. Ya, dengan tanda petik artinya mereka punya kepentingan. Tapi komisi harus 7. Nah, secara aturan ini nggak masuk gitu. Iya. Dan ini berulang kali kita sampaikan, mereka tetap bertahan. Nah, akhirnya begitu dievaluasi di Jakarta tidak menyetujui ini gitu. Tidak menyetujui bahwa komisi itu harus 7. Baik. Nah, tapi akhirnya waktu berjalan terus, ya panitia pembahasan rancangan peraturan tatib itu menyetujui. Padahal kita dari awal sudah memberitahu. Baik. Nah, oke. 6 komisi ini sudah jelas, sudah clear. Yang jadi masalah pendistribusian. Iya. Nah, pendistribusian ini akar permasalahannya sebenarnya simpel, kecil sekali. Oke. Ada bahasa harus proporsional. Nah, saya berdasarkan pengalaman dan teman-teman yang sudah 2 periode, itu mengambil perbandingan. Kenapa di 2019-2024 berbeda dengan di aturan di 2014-2019? Ya, artinya proporsional. Saya akan beri contoh dengan angka. Ya, walaupun saya tidak setuju dengan angka-angka itu. 2014-2019 komisinya 7. Baik. Anggota dewannya 81. Ya, pimpinan tidak didistribusikan ke alat kelengkapan dewan. Artinya tinggal 77. Nah, kalau 77 dibagi 7 komisi, harusnya satu komisi 11. Ya, itu di 2014-2019. Pertanyaannya, di komisi 4 yang orang berebut merasa bahwa komisi itu komisi mata air istilahnya, itu bisa 15. 15 orang. Pertanyaan saya, kok bisa? Kenapa nggak 11 semua merata? Oke, saya bandingkan dengan hari ini. Hari ini anggota dewannya tetap 81. Itu juga dibagi 77, bukan dibagi 7, dibagi 6. Dapatlah 12,8. Ya, 12,8. Sekarang pertanyaannya, kalau non KAB memasukkan di komisi 5 dan 6 lebih dari 13, kenapa tidak boleh? Kok di sebelumnya mereka boleh? Dan itu sudah saya buktikan. Nah, jadi ini mungkin ada informasi yang salah. Ada tenaga ahli pada saat pembahasan tatib ini yang saya pikir tidak memberikan masukan yang benar. Ya. Tapi intinya ini kepentingan. Baik. Nah, jalan tengahnya seperti apa? Karena juga sudah dibawa ke pusat ini, Pak, ya. Sehingga pun pusat juga tadi tidak ingin terlalu ikut campur masalah internal di Aceh. Betul. Jadi akhirnya mau dikemanakan ini? Ya, kalau kita duduk terakhir ini kan mau duduk musyawarah. Musyawarah mufakat. Tapi yang tadi seperti saya sampaikan, sepertinya mereka tidak akan mau mengalah. Saya sudah sampaikan, marilah kita mengalah ya satu langkah yang sudah lebih kita kurang. Yang ini juga kita kurangkan. Ya, kenapa tidak? Dan tetap tidak boleh. Nah, sampai bahasa terakhir saya, kalau hanya memanggil kami untuk rapat untuk melegalkan paripurna kalian, lebih bagus nggak usah dipanggil kami. Kalian aja yang langsung paripurna. Baik. Itu kalau dari kami. Jadi kami maunya sesuai aturan. Ya. Kembali ke aturan yang awal seperti itu. Nah, artinya juga ketika nanti akan ada rapat berikutnya dan mungkin juga masih bertahan seperti itu, artinya juga tidak ada jalan tengah juga. Ya, jadi ya kemungkinan ya masing-masing akan mencari jalan sendiri. Ya, kita akan melakukan proses hukum. Ya kita harus menerima hasil dari proses hukum itu. Ya, apakah mereka yang memang benar aturannya, ya mari kita ikut. Nah, apakah proses itu menjadi jalan akhir ini, Pak?
sepertinya jalan akhirnya kita akan bawa ke proses hukum. Dan nanti akan Kalau memang itu ada jalurnya. baik. Dan nanti akan tampak ataupun akan menghasilkan satu kesepakatan ataupun jalan tengahnya nih dari proses hukum ini tadi. Tapi saya ada sedikit kasih masukan kepada teman-teman. Dari 81 orang ini, saya yakin tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Dan saya minta masing-masing ketua partai duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Ketua partai. Karena ketua partai yang akan bisa menyelesaikan ini. Yang kami ini kan hanya orang yang dititipkan di DPR. Ya. Nah, jadi saya yakin kalau ketua partai duduk, ini bisa selesai. Oke, artinya ini belum ya, ketua partai belum duduk ini Pak ya? Sudah sebenarnya secara pribadi, ya ini sudah pernah dilakukan. Mungkin tidak semua ketua partai, ya, tapi yang harus saya sampaikan dari ketua partai saya sudah duduk dengan salah satu atau mungkin ada dua partai. Mungkin belum cukup Pak ya, harus semuanya. Mungkin ya, saya berharap teman-teman yang partai besar lainnya juga akan duduk. Karena itu mungkin jalan yang terbaik. Ya. Oke. Nah, demikian memang harus dicari jalan tengahnya bagaimana agar tidak ada lagi tarik ulur permasalahan AKD ini, sehingga juga kerja dewan pun semakin maksimal ke depannya, dan kita berharap juga masyarakat tidak harap-harap cemas bagaimana dengan seharusnya dewan yang sudah harus bekerja sebagaimana yang sudah ditetapkan. Tapi karena memang ini belum selesai, akhirnya juga masih banyak hal yang terbengkalai. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan usai pariwara berikut ini.